Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adidiar Almalinda dari Prodi Hukum Tata Negara Lokal B semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan hukum Islam di negara Malaysia. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan di video ini. Poin pertama itu hukum Islam di Malaysia sebelum masa penjajahan. Hukum Islam di kerajaan Malaysia itu mulai diterapkan pada abad ke-14. Kemudian hukum Islam di kerajaan Malaka bermazhab Imam Syafi'i dan peradilan hukum Qadi dan Mufti dalam hukum pidana dan perdata. Kerajaan Malaka ini tercatat sebagai kerajaan pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang tertulis yang disebut Undang-Undang Malaka, yaitu berisikan undang-undang laut atau hukum kelautan. Secara khusus, hukum kelautan ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan peraturan maritim. Kedua, hukum perkawinan Islam atau fikih munakahat. Ketiga, hukum perdagangan dan syahadat, hukum ekonomi Islam. Keempat, undang-undang negeri, itu tentang hukum kenegaraan. Kelima, undang-undang zohor, itu hukum zohor. Undang-undang Malaka adalah sekumpulan teks tertulis hukum adat, itu sekitar 77% Malaka yang mencakup berbagai aspek. Kemudian selain hukum adat, terdapat juga hukum Islam yang mengandung antara lain hukum pernikahan Islam, hukum perdagangan Islam, dan hukum pidana Islam. Hukum Islam yang terkandung dalam Undang-Undang Malaka ini sekitar 41% dari semua isi Undang-Undang Malaka. Yang diutamakannya di sini yaitu hukum pernikahan Islam. Undang-Undang Malaka mengatur beragam masalah di dalam hukum perkawinan seperti wali, ijab kabul, saksi, talak, dan hak membatalkan pernikahan. Hukum pidana Islam pada Undang-Undang Malaka. Yang pertama, hudud. Hudud adalah satu ketentuan yang bila dilanggar mendapat hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah. Ada 6 buah delik yang dikategorikan sebagai hudud, yaitu zina, qazaf. Qazaf itu menuduh berzina. Kemudian pencurian, hirabah, minum khamar, dan murtad. Kedua, kisos. Kisos adalah ketentuan hukuman balasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana menurut apa yang dilakukannya kepada korban atau sepadan dengan yang dilakukan, seperti sanksi pembunuh yaitu dibunuh, sanksi penampar yaitu ditampar. Ketiga, diat. Diat adalah harta benda yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya kepada korban tindak pidana, atau bisa juga diberikan kepada wali. Diat dalam pengertian yaitu denda atau ganti. Delik yang dikenakan diat adalah kisos yang batal karena pemaafan. Keempat, takzir. Tindak pidana takzir adalah tindak pidana yang tidak ditentukan jenis dan hukumannya oleh fikih. Fikih hanya mengemukakan sebagian delik, misalnya mengkhianati amanah, sogok, pencemaran nama baik. Poin kedua yaitu hukum Islam di Malaysia pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Inggris, Malaysia menganut hukum Inggris, yaitu hukum adat Inggris yang terdiri dari 2 fase. Fase pertama, Inggris itu memperkenalkan hukum administrasi. Fase kedua, hukum pelanggaran agama di negeri-negeri Federasi Melayu yang berada dalam kontrol hukum adat Inggris. Pada fase penjajahan Inggris, posisi hukum Islam sebagai dasar negara itu berubah dan dipinggirkan. Hukum administrasi Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Sementara yang terkait dengan hukum kepemilikan dan wasiat, maka hukum adat Inggrislah yang diberlakukan.
Poin ketiga itu hukum Islam di Malaysia pada masa kemerdekaan. Malaysia meskipun pernah menjadi negara jajahan, namun Inggris yang pernah menjajahnya itu tidak menghalang-halangi penerapan hukum Islam bagi bangsa Malaysia Muslim. Setelah merdeka di tahun 1957, pemerintahan Malaysia dikendalikan oleh dua partai besar, yaitu UMNO United Malaya National Organization dan PAS Partai Islam se-Malaysia. Dua partai besar ini mempunyai visi dan misi yang sama dalam penerapan hukum Islam di Malaysia. Hukum Islam pada masa kemerdekaan Malaysia pada saat itu, masyarakat menganggap hukum Islam malah kalah gitu dengan hukum adat Inggris, karena hukum adat Inggris ini berlaku untuk warga negara Muslim dan non-Muslim, sementara hukum Islam itu cuma berlaku untuk umat Islam aja, sehingga tidak terjadi perubahan penting dalam penerapan hukum undang-undang. Poin keempat, kodifikasi hukum Islam di Malaysia. Pengkodifikasian hukum Islam di Malaysia dalam sejarahnya terdiri atas 3 fase. Yang pertama, periode Melayu. Kedua, periode penjajahan Inggris. Ketiga, periode kemerdekaan. Pada periode Melayu telah dihasilkan beberapa pokok hukum serta terjemahannya, seperti kodifikasi hukum yang termuat dalam prasasti Terengganu yang ditulis dalam aksara Jawi tahun 1703 Masehi. Risalah Hukum Konun atau buku hukum singkat Malaka yang memuat 4 pokok hukum, yaitu 1. Hukum pemilikan Malaka. 2. Hukum maritim. 3. Hukum keluarga Islam. 4. Hukum kewajiban-kewajiban orang Islam. Peran hukum Islam di Malaysia menyangkut persoalan pidana dan bidang perdata. Periode penjajahan Inggris, hukum Islam sebagai dasar negara pun berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Sementara yang terkait dengan hukum kepemilikan dan wasiat, maka hukum adat Inggrislah yang diberlakukan pada periode kemerdekaan. Hukum Islam pada masa kemerdekaan ini, Malaysia pada saat itu masyarakat menganggap hukum Islam kalah dengan hukum adat Inggris, karena hukum adat Inggris ini berlaku untuk warga negara Muslim dan non-Muslim. Hukum Islam juga diterapkan di Malaysia setelah 30 tahun dari kemerdekaan, yaitu adanya hukum pengadilan syariah dan kitab undang-undang hukum keluarga Islam yang baru guna menggantikan yang lama untuk menyeragamkan undang-undang di negara-negara bagian Malaysia. Sekian video materi tentang hukum Islam di Malaysia. Saya mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.